Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Anastianto dengan NIM 0448155534 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 jaringan komputer MSI 4204 yang dimana diberikan 20 perintah command prompt seperti ini. Langsung saja kita praktikkan. Yang pertama adalah langkah membuat command prompt. Langkah membuka command prompt. Ada berbagai banyak cara ya. Yang pertama bisa dari sini, dari search. Lalu tinggal diketik command prompt. Nah, udah muncul, bisa langsung diklik aja. Terus ada cara Windows plus R. Lalu ketik aja enter dan terbukalah seperti ini, cmd. Oke, yang pertama cd atau change directory ya. Jadi itu bisa apa? Itu perintah untuk pindah-pindah directory. Misal saat ini tuh kita lagi pengen ke desktop. Nah, file directory-nya berubah menjadi desktop ya. Setelah itu kita ingin kembalikan ke seperti semula. Jadi cd _2 aja. Nanti dia bakal kembali ke seperti semula. Oke, lanjut. Yang kedua itu CLS ya. CLS itu biasa juga dibilang clean screen. Nah, langsung aja kita langsung praktekkan. Nah, jadi itu semuanya bakalan kehapus ya, teman-teman. Jadi clean screen ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Langsung aja yang ketiga, CLS itu cuma informasi tentang CLS itu apa, kayak lebih mendetailnya. Masuk ke 4 directory. Nah, ini tuh beberapa bantuan ya, komen bantuan untuk perintah directory. Jadi misalkan ingin mengetahui beberapa file tersembunyi, untuk mengetahui siapa owner filenya, dan lain-lain ya. Lanjut, yang kelima itu IP config. IP config ini perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address-nya ya, subnet mask, gateway, dan hostname. Ada perangkat yang sedang digunakan ya. Lanjut, IP config/all. Nah, jadi itu ini sama aja kayak tadi, cuma ini menampilkan lebih detailnya teman-teman. Seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Hostname-nya, nama pengguna, tipenya hybrid, dan lain-lain. Ini detail banget. Lanjut. Nah, ini sama aja kayak tadi ya. Kemungkinan itu jadi cuma kayak perintah tambahan kayak yang lebih detailnya, kayak mau kayak mana nih. Jadi IP config ini bisa buat renew, release, flash DNS, display DNS, register DNS, dan lain-lain. Oke, lanjut aja yang pertama. Selanjutnya
config playlist. Jadi itu ini tuh langsung ya teman-teman, kelihatan tuh playlist itu artinya melepaskan, itu dia tuh mereset semua settingan IP address apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Itu kosong semua tuh ya teman-teman, disconnected. Lanjut, flash DNS renew ya, config renew. Nah, jadi renew ini itu digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan HDCP. Lanjut yang display DNS. Nah, ini tuh menampilkan domain name system termasuk localhost koneksi. Cukup banyak. Jadi itu untuk menampilkan DNS saja yang digunakan pada perangkat ini ya. Adobe dan lain-lain. Lanjut, ipconfig flash DNS. Flash DNS ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS tadi ya teman-teman, untuk kembali ke seperti semulanya. Oke, selanjutnya register DNS. Oke teman-teman, lanjut ipconfig register DNS. Jadi itu adalah pemerintah yang digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi itu ini untuk melakukan refresh DNS dan register ulang koneksi DNS-nya teman-teman. Lanjut, ping. Nah, ini tuh ini ada beberapa ini ya teman-teman. Beberapa perintah. Salah satunya itu bisa menampilkan hasil ping ke suatu address. Misalkan kita pengen ke YouTube, tinggal ketik aja
seperti itu teman-teman. Atau juga bisa dengan ini. Nah, ini yang selanjutnya adalah ping. Ping ini berguna untuk menampilkan hasil ping ke suatu address. Misalkan kita ingin yang pertama, kenapa ini kurang dari 1 milisecond doang ya, karena ini jaringan saya pribadi, jadi ya loss-nya pun cuma 0%. Nggak mungkin juga bakalan misalkan 600 ms dan lain-lain. Lalu kita ini hampir sama ya tadi, kalau kirimnya ke address pribadi saya, jadi nggak terlalu besar. Lalu gimana kalau kita kirim ke link ke YouTube, ke addressnya YouTube? Oke, yang pertama ini ada bytes. Jadi itu ya paket ping yang dikirim menuju ke komputer tujuan, ke alamat tujuan YouTube. Lalu time-nya ini adalah durasi waktu yang dibutuhkan paket untuk dikirim untuk sampai ke tujuannya, kurang lebih seperti ini, 64 milisecond. Dan semakin kecil itu semakin bagus ya teman-teman, jadi semakin lebar itu semakin besar itu semakin lambat paket kita sampai gitu beratnya. Lalu ada TTL. TTL ini time to live, jadi semacam penanda waktu agar paket kiriman ping tidak terus-menerus terkirim. TTL ini menandakan bahwa paket ping harus berakhir dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya ada paket dikirim dari sebuah komputer, TTL bernilai 255. Setelah melewati sebuah router, nilai TTL tersebut berkurang 1, dan semakin banyak router yang dilewati, maka makin kecil nilai TTL-nya, habis dan expired. Lanjut ke and start. Dan start ini berfungsi untuk menampilkan semua daftar port yang sedang terbuka bersama dengan alamat IP yang terhubung. Jadi ini yang terjangkau ya oleh jaringan kita, kurang lebih seperti ini.
Jadi itu Netstat itu menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi seperti IP dan portnya. Pertama ada Proto teman-teman. Proto ini menjelaskan tentang menunjukkan jenis protokol yang dipakai. Jadi itu yang kita pakai itu ada TCP ya. Lalu ada local address. Local address ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Ini adalah port-portnya. Lalu ada foreign address. Nah itu menunjukkan koneksi yang dituju. Ada WhatsApp juga ya di sini dan lain-lain. Lalu ada state. State itu status dari koneksi yang sedang terjadi. Stabilisir, tamoid, stabilisir. Lanjut ke tracer. Nah, tracer ini digunakan untuk mengukur kecepatan dan route mana saja yang dilewati data saat menuju ke server. Misalnya seperti ini. Misalkan kita pengen ke YouTube lagi. Kira-kira dia bakalan hook sampai ke 30 kali ya. Tapi sepertinya itu maksimalnya. Jadi itu kalau kita tracer ini, kita bakalan dapat informasi mengenai lokasi router, tipe kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui. Kita tunggu aja berapa kali ngehook dia, berapa kali lompatan-lompatan. Udah lompatannya jam 10. Jadi itu tujuannya ke YouTube ya, yang dimana itu addressnya ada 1.2.253.1.93. Kita masih hook, jadi belum sampai ke tujuannya. Quest time out. Cukup lama juga ini. Ketika kita sudah bersihkan menggunakan CLS, lanjut ada kita ke Nets untuk menampilkan, jadi Nets ini untuk menampilkan atau modifikasi konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nah, misalkan kita ingin mengubah IP yang kita lagi pakai,
misal jadi setelah sudah saya bersihkan menggunakan CLS, lanjut ke selanjutnya ada nets. Ini digunakan untuk menampilkan atau memodifikasi konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Dia tuh bisa buat apa aja ya, menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan. Ada banyak hal ya, salah satunya itu bisa mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Pada kali ini saya ingin mengetahui kata sandi jaringan yang sedang saya gunakan ini ya, bukan kata sandi aja sih, tapi berbagai macam informasi lainnya. Cara kayak gini. Masukin perangkat jaringan yang kita lagi pakai, wifi nya atau saya ini. Pencet. Oh, seperti ini ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya nanti. Jadi itu kita menampilkan beberapa detail informasi tentang perangkat yang lagi kita gunakan. Jaringan yang sedang kita gunakan. Atau ada profile information. Jaringan yang sedang kita gunakan itu ada wireless LAN, namanya Nova Yoga, connection only, connect manually, seperti ini. Ada connectivity settingnya, number SSD, nama SSD-nya, tipenya. Oke, dan sini ada security setting. Jadi ini buat mengetahui kata sandinya teman-teman. Nah, ini kata sandi saya. Siapkan ke rumah saya jika ingin menggunakan wifi-nya. Oke. Lanjut root. Root ini digunakan untuk membuat jalur baru pada komputer ke suatu jaringan, biasanya pada LAN atau WAN. Kemudian untuk mengetahui proses lalu lintas jaringan, untuk mengetahui informasi jalur host, gateway, dan network destination. Jadi langsung aja teman-teman. Kita ketikkan root print. Ini teman-teman. Destination network gateway first. Jadi itu root print ini untuk perintah untuk swap.
Perintah yang digunakan sewaktu routing table. Lalu ada juga di request and operation request version. Oh, untuk menambah ini tuh perlu apa ya? Perlu tingkat ini yang lebih tinggi. Jadi itu kita harus command promptnya menggunakan run as administrator. Jadi itu harus menjadi admin dulu. Oke, lanjut aja ke yang net. Kita bersihkan dulu. Nah, net ini adalah apa ya? Di sini tuh ada beberapa masing-masing perintah yang dilakukan itu untuk membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Kita coba. Ini tuh untuk menampilkan beberapa perangkat yang sedang terhubung bersamaan dengan server ini. Jadi itu karena saja ini saya memakai sendiri, jadi tidak ada yang terhubung. Lalu kita coba net time. Ini tuh perintah ini tuh digunakan untuk apa ya? Menyinkronkan waktu dari komputer ke server gitu, biar sama gitu ya. Seperti ini. Jam 1. Lalu kita coba net user. Ini adalah perangkat yang menggunakan perangkat saya. Lalu kita coba net stop. Kalau tema ini, jadi itu ini untuk menghentikan layanan tema yang digunakan tema desktop. Asal ini karena kita itu enggak menggunakan run as administrator, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itulah teman-teman yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.